Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, senang sekali pada hari ini gua kembali hadir memberikan video tutorial tentang microcontroller ya dan project-project embedded system ya. Pada kali ini gua ingin membuat tutorial gimana kalau kita menggantikan Arduino Uno dengan board yang lain gitu ya teman-teman. Jadi di depan gue ini ada Wemos D1R, Wemos D1R ya, bukan Wemos D1 Mini ya, yang mana dia menggunakan microcontroller ESP8266. Jadi sama kayak Note MCU ya teman-teman ya, sama kayak Note MCU, cuman dia tampilannya adalah tampilan Arduino. Nah, kelebihannya di situ gitu ya. Jadi karena dia pakai body tampilan seperti Arduino, dia shieldnya Arduino bisa pasang di sini. Cuman ya nanti pasti beda codingan gitu ya. Nah, tutorial gua kali ini nggak ada bedanya dengan tutorial gimana caranya memulai sensor ultrasonic. Cuman bedanya itu kita pada hari ini pakai Wemos D1 Mini ya. Wemos D1 aja gitu ya. Wemos D1 atau di pasaran itu ada yang ngomong katanya ini Arduino Wemos ya whatever gitu kan, boleh-boleh aja mau kasih nama apapun gitu ya. Gitu aja. Nah, jadi untuk memulai memprogram sensor ultrasonik menggunakan Wemos itu gimana sih gitu ya teman-teman ya. Seperti biasa gue akan jelaskan langsung di codingan aja, karena di codingan itu nanti teman-teman bisa lihat pin-pin mana aja yang dipakai gitu ya, dan sekaligus gue jelasin pin-pin yang available dipakai di Wemos di ESP8266 ya. Itu kalau nggak salah cuma ada 5 pin. Oke, kita langsung. Waduh, gelap banget nih coding ininya, layar ininya. Layar HP-nya gelap sekali. Terangin dulu. Sudah terang. Oke ya teman-teman ya, kita masuk dulu. Oke. Codingan yang gue jelasin kali ini nggak ada bedanya dengan codingan pakai Arduino Uno. Ya, kalau nggak salah di video gue yang pertama kali membahas sensor ultrasonik ya. Jadi gue pakai library yang sama dan juga device yang sama. Jadi gue pakai sensor HC04, terus pakai LCD dan pakai buzzer ya. Cuman di sini aplikasinya yang beda gitu kan. Kalau di video yang pertama itu gue pakai aplikasi Bluino Loader ya teman-teman. Nah, karena di Bluino Loader itu kita nggak bisa memprogram ESP, maka gue pakai Arduino Droid. Jangan tanya enak apa enggak. Jawaban gue pasti enggak enak gitu. Enggak enak ya. Coding kalau kita pakai handphone, pakai Android itu pasti enggak enak karena satu, layarnya terbatas, yang kedua iklannya banyak gitu kan. Yang ketiga sering typo ya, salah ketik ya gitu. Oke, tapi di sini gue udah berhasil bikin codingannya. Langsung aja kita bahas ya. Library-nya sama ya teman-teman. Liquid Crystal I2C, terus new ping. Nah, di sini gua define pin trigger di pin 12 ya. Dan pin echo di pin 13 gitu ya. Terus buzzer itu gua declarekan di pin 14. Nah, ini teman-teman pasti tahu 12, 13 sama 14 itu di pin mana aja. Jadi kalau di ESP8266 itu dia ada pin alias ya. Kalau gue bilang itu pin alias gitu. Gitu, pin alias ya. Ini kalau misalnya kita tarik ya, ini dia yang pin 14 itu kalau nggak salah D5 ya teman-teman ya. Kalau di Wemos itu dia ada tulisannya dari D1 sampai D8, itu di pin 14 itu D5, pin 13 itu D6, dan pin 12 itu D7 ya gitu ya. Dan itu adalah 3 dari 5 pin yang available dipakai buat I/O di Wemos ya teman-teman. Jadi selain D5, D6 dan D7 itu ada D1 dan D2. Sayangnya itu
masuk ke pin I2C-nya ya, SDA sama SCL gitu ya. Jadi kalau kalau teman-teman pakai LCD I2C ya pin D1 D2 pasti kepake. Dan untuk apa? Untuk tutorial buat kita kali ini 55-nya dari pin available itu kepake semua gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah kompleks banget sistemnya gitu ya di WMOS ini, di apa, di ESP gitu ya. Nah ini kan kita bikin sistem yang kurang lebih kayak sensor parkir atau alarm banjir ya, ada bunyi buzzer gitu ya. Terus ada tampilan LCD gitu, yaitu 55 pin itu sudah kepake semua gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke baris selanjutnya di void loop ya teman-teman ya. Ini di atasnya masih void setup tuh, pin mode buzzer output ya, itu biasa point setupnya. Terus di void loop itu dia sama ya teman-teman, sama kayak codingan di Arduino gitu ya. Jadi kita LCD print sonar ping gitu kan, terus di bawahnya kita kasih fungsi if sonar ping lebih besar 10 maka digital write buzzer high gitu kan. Terus kalau tidak maka digital write buzzer low gitu ya teman-teman. Jadi ya sama lah ya kayak kita pakai Arduino gitu ya. Kita pakai Arduino, jadi dia hasilnya sama. Lihat nih. Nah, ketika dia di atas 10 dia hidup tuh si buzzer. Ketika di bawah 10 dia mati ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman kalau kita pakai WMOS Dewan Mini, WMOS Dewan ya, atau Arduino WMOS ya teman-teman. Oke. Gua rasa penjelasan dari gua cukup padat, cukup singkat, dan mudah-mudahan cukup jelas ya buat teman-teman semua. Jadi pada saat gue bikin video ini kan harga Arduino tuh lagi tinggi-tingginya ya gitu. Gue cek di pasaran aja di toko online, Arduino Uno versi SMD yang biasanya 70 ribuan dapat ya, sekarang udah 120 ya teman-teman ya. Yang versi deep versi deep itu kalau nggak salah 150-an gitu ya. Itu pun adalah Arduino yang clone gitu ya. Jadi dengan video ini gua harap teman-teman bisa ambil hikmahnya, kita bisa change ke board yang lain selain Arduino gitu ya. Dan kita bisa gunakan, yang paling penting kita bisa memprogramnya gitu ya teman-teman. Bisa memprogramnya. Oke. Sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.